Apa sih perkara yang bisa menjadikan sebuah kebenaran itu hilang? Ya, tentunya yang tadi kita lihat dari Abdullah Al-Qasimi yaitu kesombongan. Kesombongan itu bisa menjadikan sebuah kebenaran itu lepas dan hidayah itu akan tercabut dari hati seseorang ketika seseorang itu sudah menjadi sombong. Makanya sudah sering saya sampaikan untuk menasihati diri saya. Sombong itu yang paling tercela itu sombong dengan ilmu dan ibadah. Karena bisa menyebabkan seseorang itu akan tercabut kedudukannya di sisi Allah ketika sudah dihinggapi dengan kesombongan dirinya terhadap pencapaian ilmu dan amal ibadahnya. Sebagaimana Abdullah Al-Qasimi, salah satu penyebab dia itu akhirnya menjadi murtad dan akhirnya berbalik arah dan menentang dakwah kebenaran itu ya salah satu di antara penyebab tergelincirnya dia adalah kesombongan. Ya, makanya kemudian orang yang sombong dengan ilmu merupakan kesombongan yang paling buruk. Karena ilmunya belum tentu semuanya dia fahami dan dia ketahui. Yang kedua, belum tentu ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Lalu dia menyombongkan sesuatu yang sifatnya masih fata morgana. Orang yang sombong dengan harta, memang hartanya kelihatan. Orang yang sombong dengan jabatan, memang jabatannya ketahuan dan diinginkan banyak orang. Tapi orang yang sombong dengan ilmu dan ibadah itu kan masih fata morgana di sisi Allah. Apakah dia tahu, apakah semuanya dia ketahui? Belum tentu. Apakah ibadahnya semuanya dia kemudian pasti diterima oleh Allah? Belum tentu. Tapi dia sudah bisa menyombongkan di hadapan makhluk. Makanya ini yang bisa menyebabkan tercabutnya kebenaran pada hati seseorang. Ketika mereka tidak sadar melakukan kesombongan di dalam dirinya. Ini hati-hati. Di antara perkara yang kedua yang kita harus menjaga diri, mengimun diri kita, memvaksinasi keimanan kita supaya kita jangan sampai tercabut hidayah yang sudah Allah tumbuhkan di dalam kehidupan hati kita. Yang kedua yaitu adalah cinta kepada dunia itu bisa menyebabkan hilangnya hidayah manusia. Ya, ini yang kedua. Makanya kemudian sampai kita mengetahui apa yang disabdakan dalam salah satu perkataan yang terkenal, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan itu adalah ketika kita cinta kepada dunia. Ya. Dan orang meninggalkan kebenaran pada zaman fitnah itu ya karena dunia, kata Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Ya. Jadi orang itu kenapa kok sampai dia meninggalkan kebenaran? Karena ujung dari dia meninggalkan kebenaran itu ternyata menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan sesuai dari kehidupan dunianya. Makanya Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsaka mu'minan wa asbaha kafiran yabi'adinahu bi'aradim minad dunya. Rasulullah sendiri yang menyampaikan, bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah, sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Kalau sudah gelap gulita, ada orang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Loh ngapain kok mereka kafir dalam waktu yang sedekat itu? Ya bi'adinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual kehormatan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Jadi dia jual kehormatan agamanya, ini kehormatan agamanya, ini marwah agamanya. Dia jual, dia obral hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya kemudian ketika kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, enggak efektif ini. Kalau kemudian kita tidak berusaha menjaga diri kita dari fitnahnya dunia, ketika dunia itu bisa merusak sebagaimana air kalau terlalu banyak itu kan merusak. Air itu kalau terlalu banyak merusak semuanya. Merusak rumah, merusak bendungan, merusak waduk, merusak taman, semuanya jadi rusak kalau air itu sudah terlalu banyak debitnya. Kalau kayak banjir, kan akhirnya rusak, tanaman rusak, lantai jadi rusak, tembok rusak, semua alat jadi rusak. Maka itulah perumpamaan dunia ketika sudah berlebihan. Makanya orang kalau sudah kasmaran dengan dunia, sulit menerima nasihat, lebih susah daripada laki-laki dan perempuan, anak muda yang sedang jatuh kasmaran dan jatuh cinta. Karena dunia ini merusak, yang menjadikan seseorang itu begitu cepat lepas dari kebenaran itu ya karena dunia itu. Itulah pesonanya dunia. Pesonanya dunia semacam itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan seseorang akhirnya melepaskan kebenaran. Berapa banyak orang yang melepaskan kebenaran? Semua dari kerusakan di atas muka bumi hari ini selalu ada kaitannya dengan dunia. Perempuan yang melepaskan kancingnya sampai menghalalkan, sampai kemudian memberikan dirinya kepada laki-laki tanpa ikatan yang halal hanya karena segepok uang.
adik dan kakak, kemudian sampai mereka bermusuhan juga karena masalah uang. Jabatan yang diperebutkan semua masalah uang. Bantuan orang miskin yang dipotong dan dikorupsi semua juga masalah uang. Begitulah terus dalam kehidupan. Itu selalu ujungnya itu ada masalah uang, ada masalah dunia. Makanya indah perkataan Rasulullah, dan ini harus diucapkan baik yang kaya atau yang miskin. Doa ini apa itu? Allahumma la tajlid dunya akbaru hamina walama blaka ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kami dan pencapaian dari ilmu kami. Karena dunia itu paling cepat merusak hidayah. Sebagaimana banjir itu dalam sekejap merusak taman yang kita siramin bertahun-tahun. Saya itu Pak, tinggal di Bekasi, di Kemang. Ada taman bagus. Disiramin oleh petugas kompleks setiap hari. Tamannya indah, ada bugenvil, ada mawar, dan yang lainnya di pinggir jalan. Sekalinya banjir datang, set, dalam hitungan jam, tanaman yang disiramin berbulan-bulan, bertahun-tahun, rusak Pak seketika Pak. Dan begitulah perumpamaan ketika membicarakan masalah, kenapa ya hidayah itu kok bisa hilang Ustaz? Karena dia menggadaikan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia itu. Akhirnya hilang itu. Hilang kebenaran yang kemudian difahami. Makanya kemudian pesona dunia itu pesonanya itu menjadikan seseorang itu dalam kondisi dia itu bisa buta hatinya dan buta matanya untuk melihat yang benar dan yang salah. Hilangnya basirah, hilangnya furqan itu karena dunia. Basirah itu apa? Melihat sesuatu dengan pandangan-pandangan keimanan. Furqan membedakan yang benar dengan yang salah. Dua ini hilang. Basirah hilang, furqan hilang. Kapan? Basirah hilang dan furqan itu hilang dalam kehidupan orang yang beriman. Kalau sudah tersengat dengan sengatan dunia. Itulah bahayanya. Bahkan maaf ya Pak, kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, bukan hanya dia menggadaikan kebenaran untuk mendapatkan kebenaran, atau mendapatkan dunia. Bahkan maaf, sampai ibadahnya pun diniatkan untuk dunia. Ya, sampai urusan apapun diniatkan untuk dunia. Sampai kemudian urusan sholat, puasa, semuanya sedekah, semuanya selalu urusannya untuk bisnis. Bahkan dakwah untuk kemudian memperkaya. Dan itu kemudian yang terjadi. Makanya kita tuh betul-betul memohon. Tadi yang saya sampaikan, doa Allahumma la tajlid dunya akbaru hamina, itu untuk siapapun, untuk saya, untuk semuanya, supaya betul-betul dunia ini tidak selayak air bah yang bisa merenggut apa yang menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Karena doa itu harus disertai dengan ikhtiar. Apa yang harus kita ikhtiarkan Ustaz? Yang kita harus ikhtiarkan adalah satu, jangan sombong dalam pencapaian ilmu dan ibadahmu. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana kemudian kita jangan sampai kemudian kita tersengat oleh sengatan dunia. Susah Ustaz, memang susah, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit, tapi ini harus dijelaskan supaya menjadi sebuah kesadaran kita secara kolektif. Perkara yang menjadikan seseorang itu berubah kompas hidupnya itu karena dunia. Bapak dan Ibu kok tahu ada seseorang yang asalnya membela ini, tiba-tiba ada asalnya melawan ini, kok tiba-tiba membela mati-matian. Kalau ditelisik itu selalu ada duit dan selalu ada jabatan dan selalu ada dunia di balik semua yang dilakukan. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Itu perkara yang kedua. Yang menjadikan seseorang itu kehilangan hidayah pada kehidupan mereka. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa menjadikan hidayah itu hilang? Yang menjadikan hidayah itu hilang adalah karena pengaruh teman yang buruk. Itu menjadikan hidayah itu juga menjadi hilang. Ya. Pengaruh teman yang buruk itu adalah teman yang yang kemudian kita biarkan mempengaruhi kita sampai kemudian akhirnya menjerumuskan kita kepada sebuah kesesatan dan sebuah kebatilan. Makanya di antara yang kemudian kita pahami, di antara penyesalan penduduk neraka itu, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Maka di antara hal yang disesali oleh para penduduk neraka itu apa? Cobalah saya dulu tidak menjadikan fulan itu adalah kekasih di dalam perjalanan hidupku. Artinya tidak menjadikan dia teman sahabat. Maka ini juga menjadikan seseorang itu hidayahnya hilang. Karena pengaruh itu karena kemudian manusia itu cuma dua punya pilihan, dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita kemudian punya kesempatan dipengaruhi dan mempengaruhi, maka hati-hati yang ada di dekat kita, maka sesungguhnya bisa mempengaruhi kita untuk meninggalkan kebenaran.
Abu Thalib, orang yang baik. Dan yang mengatakan Abu Thalib baik itu bukan saya. Yang mengatakan Abu Thalib baik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sampai Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Abu Thalib, beliau menangis meneteskan air mata. Dan dijadikan tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni ketika hampir berbarengan dengan wafatnya Ibunda Khadijah. Tapi kenapa seorang Abu Thalib akhirnya gagal mendapatkan kebenaran walaupun beliau telah menjadi baik? Karena pengaruh teman, kerabat. Ketika Abu Jahal itu berkata kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati abaina, apakah kamu akan tinggalkan ajaran nenek moyang kami?" Gara-gara ucapan itu akhirnya Abu Thalib memilih apa yang diucapkan oleh Abu Jahal daripada kalimat yang diucapkan oleh Nabi untuk mengucapkan syahadat. Teman itu kayak gitu, Pak. Teman itu semacam itu terkadang. Ya. Berapa banyak orang yang asalnya tidak suka narkoba, akhirnya suka narkoba, gara-gara pengaruh teman. Bagaimana kalau kita mendapati ada orang minum khamr, ya gara-gara penasaran, karena minuman khamr. Makanya di dalam Islam sampai diatur bagaimana cara kita berteman, bergaul. Dan bagaimana Islam juga melarang supaya kita jangan terlalu banyak bergaul. Ketika kita tidak siap dengan konsekuensi yang terjadi ketika kita memiliki teman pergaulan yang terlalu luas. Dan kita tidak bisa untuk menjaga dari berbagai macam keburukan yang bisa menimpa untuk kita. Nah, itu termasuk salah satu yang kemudian. Yang ketiga, termasuk yang bisa menggelincirkan itu adalah akal, rasionalitas. Ngikutin akal, Pak, rasionalitas itu tidak akan pernah sampai kepada hidayah. Hidayah nggak lama. Berapa banyak orang yang sudah di atas kebenaran lalu ngikutin akalnya, perasaannya, logikanya, persepsinya, narasi yang dia buat sendiri, kesimpulan-kesimpulan yang dia buat akalnya, akhirnya dia tinggalkan kebenaran. Lalu dia mengomentari semua ilmu yang telah dia pelajari. Karena mendewakan tertipu dengan akalnya. Dia merasa akalnya besar, tetapi ternyata akalnya manusia itu akal yang sempit dan akal yang sangat terbatas. Ingat ya Bapak, semua di dalam kehidupan kita ini tidak bisa menggunakan akal semuanya. Disitulah fungsinya iman. Iman itu fungsinya untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, jangan memaksakan semua itu harus dipahami oleh akal. Nggak bisa, Pak. Karena alam semesta ini terlalu luas untuk ukuran akal kita yang hanya sejumput. Ya, makanya di dalam kehidupan ini ada iman. Kenapa Allah mensyariatkan iman? Karena iman itu akan menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya sudah membuat standar, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, saya nggak akan terima. Sudah Pak, tamat. Hidupnya nggak akan dapat hidayah. Kalaupun dapat hidayah sebentar dan akan dia tinggalkan hidayah itu. Ketika dia lebih tertarik dengan pesona akal yang pada dasarnya fata morgana. Kayak gede, tapi sebenarnya kecil. Kayak karet yang dibuang di tempat air, di tempat minyak. Karet itu kalau dilempar di tempat minyak itu kan ngembang. Padahal dia sebenarnya hakikatnya kecil. Itulah orang-orang yang sejatinya tertipu dengan akalnya. Nah, banyak orang dalam kehidupan ini akhirnya mereka tidak bisa sampai kepada kebenaran itu apa? Ya karena mereka menempatkan akalnya lebih depan daripada hatinya. Ini hati, ini akal. Setiap ada sesuatu, dipikir dulu akalnya. Masuk akal, baru imannya mengimani. Kalau nggak masuk akal, ditolak. Padahal harusnya apa? Hati, akal. Terima dulu dengan hati dan keimanan, akal kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Akhirnya apa? Orang tidak akan pernah bertahan dalam hadaitana, hidayahmu ya Allah yang telah Engkau berikan kepada kami hidayah ini. Tidak akan bertahan. Kalau kemudian dia ternyata mendewa-dewakan akalnya. Kemudian yang keempat, apa perkara yang menjadikan kita tidak akan sampai kepada hidayah? Fanatik, ta'assub kepada golongan itu tidak akan sampai kepada hidayah. Karena apa? Karena kebenaran hanya terbatas pada kelompoknya. Ya, padahal Allah memberikan ilmu ini begitu luas. Makanya kita jumpai para ulama terdahulu mereka sampai memiliki ratusan guru. Karena sesungguhnya para ulama dulu ketika belajar tahu ada guru yang memiliki kemampuan dan keistimewaan di bidang ini, tetapi dia tidak terlalu memahami ini. Ada guru yang mengetahui tentang masalah ini, tetapi dia tidak menguasai ini. Akhirnya menjadikan para ulama dulu belajar yang sama ratusan ulama dan ratusan guru.
Orang kalau sudah fanatik, Pak, sulit akan mendapatkan kebenaran. Dan biasanya kalaupun dia mendapatkan secuil dari kebenaran, dia membabi buta untuk menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan secuil kebenaran yang baru dia dapatkan. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kita paham, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nggak akan mungkin kita bertahan di atas hidayah sampai betul-betul kita menghilangkan kesombongan, kemudian kita menjaga diri kita dari sengatan dunia, menjaga diri kita supaya tidak terus-menerus mengikuti akal, kemudian supaya kita tidak berkomitmen untuk meninggalkan teman yang buruk, dan kita tidak akan mampu menjaga hidayah itu sampai kita meninggalkan sifat fanatisme golongan di dalam kehidupan kita. Disinilah baru kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Semoga Allah kuatkan kita dalam keimanan, dalam kebenaran, dan tidak pernah letih melakukan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan.